about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your ways. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti ibadah. Walaupun kita mengikuti ibadah masih secara online. Kita tetap mendoakan bangsa kita mendoakan supaya penanganan COVID-19 ini bisa dilakukan dengan baik, sehingga jikalau COVID-19 ini sudah tertangani dengan baik, kita bisa dimungkinkan kembali untuk bertemu, beribadah di gereja seperti sedia kala. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kalau Bapak Ibu berada di rumah, mari datang kepada Tuhan, mari datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan, mari membawa hidup kita menjadi ibadah, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini kita mulai, kita persembahkan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Gloria Patri yang diberkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kita beribadah saat ini. Mari kita berikan persembahan, pujian, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Ia sudah melakukan banyak hal yang terbaik dan memberkati hidup kita. Katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang ke baik-Nya dengan bersyukur. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami jadi anak-anak-Mu. Kau setia dan Kau mengasihi kami. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Shalom jemaat GKMI Gloria Patri Semarang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, tiada lain yang kami rindukan pada saat ini kecuali mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah Bapa berfirman bagi kami semua, dan tolonglah kami untuk dapat mendengar, mengerti, percaya, dan melakukan dalam kehidupan. Kiranya urapan dari sorga turun atas kami semua. Dan terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tema yang ditentukan untuk kita renungkan bersama pada minggu hari ini, 22 November 2020. Hamba Allah yang melayani di masa susah. Hamba Allah yang melayani di masa susah. Marilah memperhatikan firman Tuhan dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 41 ayat 8 hingga ayat 20. Yesaya 41 ayat 8 hingga ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Israel Hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air
dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Jemaat GKMI Gloria Patri Semarang yang dikasihi Tuhan, betapa berbahagia boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih jikalau kita percaya dan sungguh melakukan, menerapkan firman ini di dalam kehidupan. Kita pasti berbahagia. Apa yang baru saja kita baca, dengarkan bersama, sebuah kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kehidupan umat Israel pada masa yang lampau. Bukan hal yang mudah. Pada waktu kitab Yesaya 41 ini ditulis, mereka di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang sulit oleh karena pembuangan, oleh karena diolok-olok musuh, oleh karena dihinakan, oleh karena tidak ada pegangan dalam hidup. Itulah kondisi mereka. Izinkan saya menyamakan kurang lebih juga dengan situasi kita pada saat ini di Indonesia yang tidak begitu baik oleh karena pandemi COVID-19. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, jemaat Tuhan, Allah tetap meminta supaya kita semua melihat dari kitab Yesaya 41, umat Israel, meskipun keadaannya tidak begitu baik dalam tanda petik, tetapi mereka harus tetap setia, tetapi mereka harus tetap semangat, mereka harus tetap teguh imannya, bahkan tetap melayani, tetap memberi, tetap berbagi dalam kehidupan. Panggilan hidup berlaku meskipun keadaan baik atau tidak baik dalam tanda petik menurut kita. Nah, jemaat, ini bukan hal yang mudah. Kalau situasinya senang, tidak ada yang mengkhawatirkan, tentu saja mudah ya untuk tetap setia, mudah untuk tetap pelayanan, mudah untuk berbagi, untuk memberi di situasi yang mengenakkan. Tetapi persoalannya situasi susah dan banyak orang juga mengalami kesusahan. Kenapa kita harus tetap setia? Kenapa kita harus tetap melayani? Kenapa kita harus tetap melakukan panggilan hidup kita? Lihat tayangan berikut ini.
Peristiwa kecil sehari-hari di sebuah lift di mana semua orang sibuk, semua orang punya tujuan. Ingin cepat naik ke lantai yang berikut, ke tingkat yang berikut. Bahkan yang paling akhir, paling tergesa sebelum pintu lift ditutup, seorang pria masuk. Tetapi ternyata overload. Jadi pintu lift nggak bisa tutup. Liftnya nggak bisa naik. Nah, sekarang di dalam lift siapa yang harus keluar? Harus keluar satu person, satu orang. Kalau kita nonton ini akan berpikir, iya dong, Anda yang paling akhir. Sebelum pintu ditutup, Anda lah yang keluar. Tapi mungkin dia kalau bisa bicara, pintu masih terbuka. Mau yang terakhir atau mau yang awal, pintu masih terbuka. Ada lagi yang di dalam, kami yang lebih dulu di dalam. Siapa nih yang harus keluar? Mereka saling berpandangan. Nggak ada yang mau keluar, so lift nggak bisa tutup pintu, nggak bisa naik. Semua nggak bisa naik. Harus ada yang mengalah, ada yang keluar satu. Luar biasa, sekian detik, menit, terasa begitu lama, saling berpandangan, tak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau keluar. Siapa? Semua punya hak yang sama. Semua butuh cepet. Kalau nunggu lagi lama nih liftnya. Masa sih keluar begitu, ini naik lalu kita nunggu lagi? Situasinya nggak begitu enak. Kalau lift turun naik longgar semua, ya udah kita pindah sebelah. Kalau cuma ada lift satu begini, siapa yang harus mengalah? Ini nggak nyaman dan semua kepentingannya sama. Butuh cepat, buru-buru. Lalu keluarlah justru yang kakinya cacat. Semestinya yang kakinya kuat mungkin kalaupun tergesa, pastilah ada tangga manual ya, tangga biasa. Bisa kan? Tapi coba bayangkan orang ini cacat. Dia harus pakai tongkat penyangga dan akhirnya dia yang keluar. Wow. Ya, pertanyaannya dong. Kalau kita dalam situasi itu, kita ada di dalam lift itu, kita keluar nggak? Kalau Tuhan bilang harus ada yang keluar satu nih yang ngalah. Waduh Tuhan, terlambat nih. Waduh, jangan saya, dialah. Waduh, situasinya kayak gini. Situasi, kondisi, alasan selalu menjadi penyebab dan menentukan kita berbuat benar atau tidak, berbuat baik atau tidak. Tapi Tuhan gak mau itu. Kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan, tidak boleh ditentukan oleh situasi, oleh keberadaan, bahkan oleh sakit penyakit, bahkan oleh segala kekurangan. Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Panggilan untuk pelayanan, untuk bersaksi, panggilan untuk menjadi berkat, itu harus terus dilakukan. Gak boleh ada alasan, gak boleh ada excuse. Tuhan gak pernah janji bahwa jalan hidup ini lancar, cerah, jaya, sukses. Itu kan tulisan di bus-bus, lancar jaya, sukses jaya. Tuhan gak pernah janji itu di Alkitab. Jadi bisa ada situasi yang gak baik, tapi Tuhan terus memanggil kita untuk kita konsisten, tetap melakukan panggilan pelayanan di masa apapun. Apakah bisa? Bisa. Apakah Tuhan gak begitu kejam? Kenapa gak toleransi? Apa gak mengerti? Situasinya kayak begini. Situasi Israel juga tidak begitu baik pada masa itu. Kenapa Yesaya, kenapa umat Israel harus tetap maju, harus tetap gembira, harus tetap setia, harus tetap menjadi berkat? Ada 3 alasan. 1, dengan apapun yang terjadi, tidak perlu takut sebab walau banyak musuh, tetapi Tuhan akan membuat malu musuh-musuh itu. Ayat 11 dan 12. 2. Walau umat itu lemah seperti cacing, ulat, tetapi pada ayat yang ke-13 dan 14, Allah akan memegang dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Allah akan memegang dengan tangan kanannya dan menolong dan menopang mereka, menguatkan mereka. Ayat 14 dan 15. Bahkan akan menjadikan mereka alat ya, papan pengerat. Ya, bahkan bisa mengerat gunung. Wah, dahsyat sekali. Dan yang ketiga, walau keadaan umat itu sulit, sengsara yang dialami,
Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan air kehidupan. Jadi umat nih sengsara nih ya, haus, gak ada air, tetapi Tuhan akan membuat dari mata-mata air yang kering itu, di tanah kering itu, membual. Anda tahu membual? Wah, sampai airnya luber-luber naik begitu, tuh nyumber gitu. Gak habis-habis, bahkan memancar. Wow, air mancur ada di padang gurun. Ya, seperti itu. Tuhan akan memuaskan jiwa mereka di tanah yang kering sekalipun. Bahkan Tuhan berjanji ayat 18, 19, dan 20 akan tumbuhkan tanaman-tanaman. Tadi begitu banyak pohon yang kita baca ya dalam Yesaya 41, itu pohon-pohon yang kokoh. Apa ya sih? Bisa ada di padang gurun seperti itu? Iyalah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang punya semua. Dari tidak ada menjadi ada, apalagi cuma menambahkan ini dan itu. Dia bisa melakukannya. Jadi tidak ada situasi apapun di mana Allah yang maha kuasa, yang berdaulat tidak dapat menolong, tidak dapat melakukan apa-apa. Situasinya apapun tidak bisa membatasi kuasa Allah. Orangnya sakit, kalau Allah berkati, Allah bisa berkati juga orang sakit. Di tengah kesakitan Allah juga bisa berkati. Sama seperti ketika keadaan berjalan lancar, baik, di situ ada berkat Tuhan. Tidak ada satu situasi atau masa, keadaan, kondisi yang bisa membatasi kuasa Allah. Itu sebab kita nggak usah takut, nggak bergantung pada keadaan, karena kita bergantung kepada Tuhan yang berdaulat penuh. Di masa susah, engkau bisa mengalah? Bisa. Kalau engkau memandang kepada Tuhan. Kenapa mengalah? Nanti ketinggalan loh. Nanti menderita loh. Enggak mungkin. Allah tidak akan tinggal diam untuk anak-anaknya. Engkau bisa percaya itu. Wah, situasinya makin buruk nih. Dampaknya ke sana sini ya. Soal ekonomi, soal kesehatan, soal keamanan, soal banyak sekali persoalan pendidikan dan juga masa depan. Juga ada duka cita. Satu persatu orang terdekat meninggalkan kita. Jadi ada dong alasan untuk berhenti. Ada dong alasan untuk takut. Siapa yang gak takut? Ada dong alasan untuk kita memikirkan diri kita, cari keselamatan kita, keamanan kita. Semua orang kan begitu juga. Tidak. Firman Tuhan berkata, no excuse, tidak ada. Aku Tuhan yang akan atur semua. Memangnya kalau sakit pasti meninggal. Kalau aku bilang tidak meninggal, ya nggak meninggal. Memangnya orang sehat pasti hidup. Kalau aku bilang meninggal, ya meninggal. You see? Tidak ada yang menentukan. Baik penyakit, baik keuangan, kebangkrutan, kegagalan, kekecewaan, kepahitan, dan semua kesusahan. Diolok-olok orang, dihinakan orang. Itu nggak bisa bikin apa-apa. Siapa bilang yang bangkrut udah gak bisa apa-apa, that's it, deadlock, gak ada. Kalau Tuhan berkati dia bangkit, Tuhan berkati dia bisa sukses. Bahkan banyak orang sukses itu bukan tiba-tiba sukses, tetapi dia mengalami hal keterpurukan. Tuhan bisa lakukan banyak cara. Jadi tidak ada alasan dalam hidup ini untuk kita tidak setia, untuk kita beralih, untuk kita bimbang, untuk kita excuse permisi ya. Aku situasinya begini nih Tuhan, nggak bisa beri persembahan dulu, aku nggak bisa berbagi, aku doanya pendek-pendek aja dulu, aku nggak bisa mengalah nih kayak begini nih, semua orang butuh. Enggak. Tuhan bilang enggak ada alasan itu. Mengapa? Sebab Tuhan memegang, Tuhan menopang, Tuhan bisa kasih kemenangan, Tuhan bisa membuat air di padang gurun. Bahkan mata air, bukan cuma mata air yang membual sampai memancar. Air mancur, saudara. Maukah engkau mengamini itu dan tetap gembira dalam hidup ini? Tetap melakukan tugas panggilan pelayanan, apapun keadaannya kita tidak terpuruk, tidak terjebak. Kita fokus pada panggilan hidup kita di dunia sampai selesai dong, sampai Tuhan panggil kita pulang. Oh, situasinya mengerikan, jangan takut. Ada Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, teguhkanlah iman kami, dan firman tertanam, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Kami dimenangkan, dikuatkan oleh firman, dan kami sungguh menyatakan iman kami dalam kehidupan sehari-hari, tetap fokus, tetap setia, tetap kuat karena Tuhan, dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini selagi masih ada waktu. Kami melihat kepada Engkau yang menentukan segala sesuatu, bukan situasi, bukan kondisi, bukan keadaan. Kami mau hidup dalam iman, bersandar kepada Engkau, dan tetap berjuang dalam hidup ini. Kiranya kuasa kasih-Mu menolong menyertai kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari jemaat Mennonite seluruh dunia, kita akan mengucapkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan. Mari kita berdiri dan mengucapkan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kiranya boleh berguna untuk pelayanan kasih di gereja-Mu ini. Dan biarlah setiap majelis jemaat yang mengelola boleh mengelolanya dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi kepada-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalam. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
untuk jemaat-jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Engkau hadir di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, pemulihan yang daripada Engkau. Engkau tolong mereka, biar mereka tetap memiliki hati yang gembira, karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan mereka tetap menaruh iman, percaya kepada Engkau. Engkau tidak meninggalkan mereka. Demikian juga untuk anggota keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan kuatkan mereka semua. Tuhan dampingi mereka semua. Berikan sukacita yang besar kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, supaya bangsa kami boleh keluar dari kemelut ini yang ada di tengah-tengah resesi yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati pemerintah, supaya mereka mampu untuk mengelola pemerintah ini dengan baik dan membawa damai sejahtera, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi bangsa ini. Kami hanya tahu bahwa Tuhan memegang jalannya sejarah bangsa kami. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan, pengamatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpuji namamu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa di dalam kebaktian umum streaming. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam penyertaan Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, setiap beribadah dimanapun Bapak Ibu berada. Melalui sapaan majelis pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Mengundang jemaat kelompok Yudea dan Hermon untuk bergabung di dalam persekutuan kelompok via Zoom pada hari Selasa 24 November 2020 pukul 19 WIB. Pada hari Rabu 25 November pukul 19 akan diadakan kebaktian doa malam live streaming. Jemaat dapat mengikuti dengan mengakses kanal YouTube gereja. Rapat kerja yang sedianya diadakan hari ini diundur pada Minggu 29 November 2020 pukul 13 WIB melalui Zoom. Mohon menjadi perhatian seluruh hamba Tuhan, majelis jemaat, pembimbing, dan pengurus komisi. Apabila setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari sidang jemaat, maka pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 10 WIB akan dilangsungkan pemberkatan nikah atas diri Saudara Daniel Wicaksono Aji, anggota jemaat GBI Ngembak, dengan Saudari Clara Ayu Pratiwi, anggota jemaat GKMI Gloria Patri. Kami mengajak setiap kita untuk terus mendukung program dari dan untuk jemaat, penyelesaian pembangunan aula, dan berdoa bagi kesehatan seluruh jemaat di masa pandemi ini. Demikian sapaan dari majelis. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang memberikan keselamatan, Kau hadir di setiap langkahku. Mari kita kembali ke dalam keseharian kita sambil membawa shalom dari Allah. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas pusara. Shalom, shalom.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.